Umat Islam meyakini bahwa mereka adalah keturunan langsung dari Ismail, anak Abraham. Klaim ini dianggap sebagai fondasi penting untuk memberikan legitimasi rohani, sejarah, bahkan kenabian Muhammad. Tetapi, ketika kita membuka kembali sejarah kuno, meneliti catatan peradaban, membandingkan isi kitab suci, dan menelusuri bukti-bukti arkeologi, muncul pertanyaan besar. Apakah klaim ini benar berasal dari sejarah, atau justru dibangun jauh belakangan, untuk memberi Islam hubungan darah dengan Abraham? Lebih mengejutkan lagi, banyak fakta yang justru menunjukkan hal sebaliknya. Bukan hanya tidak ada bukti yang kuat, tetapi setiap aspek klaim ini runtuh, ketika diuji dengan teks kitab suci, kajian sejarah, jejak arkeologis, bahasa dan etnisitas, bahkan tradisi Yahudi dan Kristen yang jauh lebih tua. Karena itu, mari kita ajukan 10 pertanyaan penting, pertanyaan terapi berpikir, untuk menolong umat Islam meninjau ulang apa yang selama ini mereka percayai. Jadi, umat Islam siapkan logika berpikir Anda. Mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Jika Islam benar keturunan Ismail, mengapa Al-Quran sendiri tidak mencantumkan nama Ismail sebagai leluhur Muhammad dengan jelas dan tegas? Bukankah aneh, sebuah agama yang mengklaim keturunan Ismail dengan absolut, tetapi tidak memberikan satu pun ayat yang mendukung klaim paling mendasar ini? Yang kedua, bagaimana mungkin umat Islam bersikeras mengaku keturunan Ismail, sementara silsilah Arab atau pra-Islam tidak pernah tercatat, tidak dapat diverifikasi, dan bahkan tidak diakui oleh para sejarawan dunia? Jika fondasi sejarahnya benar-benar kosong, apakah klaim keturunan Ismail ini muncul dari fakta? Atau hanya dibangun untuk memenuhi kebutuhan teologis Islam, agar Islam terlihat terhubung dengan Abraham? Yang ketiga, jika Islam benar dari garis Ismail, mengapa bahasa kitab suci Islam bukan bahasa Ibrani atau bahasa Aram, seperti bahasa keluarga Abraham, tetapi justru bahasa Arab yang muncul berabad-abad kemudian? Apakah mungkin garis keturunan Ismail melompat budaya, melompat bahasa, dan melompat sejarah, tanpa satupun garis sejarah yang jelas dan bukti-bukti? Yang keempat, bagaimana mungkin Muhammad diklaim keturunan Ismail, padahal catatan tertua menunjukkan, Ismail hanya tinggal di wilayah Mesopotamia dan Mesir, bukan di Mekah? Pertanyaannya, jika Ismail tidak pernah ke Mekah, bagaimana mungkin Mekah menjadi pusat warisan Ismail? Yang kelima, jika Ismail benar membangun Ka'bah, mengapa tidak ada satupun dokumen kuno, dokumen Yahudi, Kristen, Romawi, Yunani, Persia, dan Babilonia, di mana bangsa-bangsa ini adalah bangsa yang lebih mengenal kota Mekah, jauh sebelum abad ke-7? Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin sebuah kota yang diklaim sebagai pusat sejarah para nabi, justru tidak meninggalkan jejak sedikit pun dalam catatan dunia kuno? Yang keenam, jika garis keturunan begitu vital untuk legitimasi kenabian dalam Islam, mengapa Al-Quran tidak menuliskan satupun silsilah Muhammad? Bagaimana mungkin agama yang mengklaim dirinya penyempurna kitab sebelumnya, justru tidak memberikan data paling dasar yang seharusnya meneguhkan klaim kenabiannya? Lebih jauh lagi, mengapa Alkitab justru mencatat silsilah Ismail dengan lengkap dan detail, sementara Islam mengaku berakar dari Ismail, tetapi tidak menghadirkan satupun silsilah resmi dalam kitab sucinya? Jika penyempurnaannya saja tidak menyediakan informasi dasar ini, apa sebenarnya yang sedang disempurnakan? Yang ketujuh, bangsa Yahudi dikenal sebagai bangsa yang paling teliti dalam menjaga catatan sejarah dan silsilah selama ribuan tahun. Jika bangsa Arab benar-benar keturunan Ismail, mengapa tidak ada satupun catatan Yahudi, mulai dari zaman kuno hingga rabbinik, yang pernah mencatat bahwa bangsa Arab berasal dari Ismail? Apakah masuk akal bahwa bangsa yang paling disiplin dalam urusan silsilah melupakan garis keturunan Ismail, sebuah nama besar yang sangat terkenal di kalangan Israel? Ataukah mungkin klaim Islam keturunan Ismail tersebut
memang tidak pernah ada dalam sejarah mereka. Yang kedelapan, bagaimana mungkin umat Islam mengklaim sebagai keturunan Ismail, sementara Ismail sendiri secara etnis adalah seorang Ibrani, bukan Arab. Ismail lahir dari Abraham, dan dibesarkan dalam budaya Ibrani. Pertanyaannya adalah, atas dasar apakah umat Islam menjadikan Ismail nenek moyang bangsa Arab? Faktanya, secara etnis, silsilah, bahasa, lokasi, sejarah, tidak pernah mendukung klaim tersebut. Yang kesembilan, jika Muhammad benar keturunan Ismail, seharusnya ada jejak arkeologis, manuskrip kuno, atau catatan sejarah yang menghubungkan keduanya. Tetapi hingga hari ini, tidak ada satupun bukti yang dipercaya sejarawan dunia. Pertanyaannya adalah, apakah klaim Islam keturunan Ismail lahir dari fakta atau hanya politik untuk memberi Islam legitimasi hubungan darah dengan Abraham? Yang ke-10, jika klaim keturunan Ismail begitu penting bagi identitas Islam, mengapa tidak satupun nabi dalam Alkitab, mulai dari Musa, Yesaya, Yeremia, sampai para penulis Perjanjian Baru? Nabi-nabi ini tidak pernah sekalipun menubuatkan bahwa dari Ismail akan lahir seorang nabi besar atau agama baru. Saudaraku Muslim, setelah menelusuri semua fakta ini, mulai dari catatan sejarah, teks kitab suci, penelitian arkeologi, bahasa, etnisitas, hingga kesaksian peradaban kuno, kita telah sampai pada satu titik krusial. Tidak ada satupun bukti kuat, baik dari Al-Quran, sejarah Arab, tradisi Yahudi, maupun arkeologi dunia, yang menghubungkan Islam dengan garis keturunan Ismail. Sebaliknya, semua data yang kita miliki justru melemahkan klaim tersebut. Jika klaim itu memang benar, mengapa semua hal yang seharusnya mendukungnya, seperti kitab suci, sejarah, tradisi, arkeologi, bahasa, justru diam, bahkan bertentangan? Untuk umat Islam, jika fondasi keyakinan yang Anda pegang ini ternyata tidak pernah muncul dalam sejarah maupun teks kitab suci, maka sudah seharusnya narasinya ditinjau ulang. Sebab iman tidak bisa dibangun di atas asumsi, tetapi harus ditopang oleh bukti sejarah dan teks kitab suci yang dapat diverifikasi. Umat Islam, silahkan Anda menimbang semua klaim ini dengan pikiran jernih dan logis.